adik-adik semua, apa kabar? Apa kabar Kak Ana? Baik Kak Iren, puji Tuhan baik. Semoga adik-adik di rumah kabarnya juga baik ya. Oke Kak Ana, iya kita doakan semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online GKI Harapan Jaya. Bersama dengan Kak Ana dan Kak Iren. Bukan cuma kita berdua loh Kak Iren hari ini. Hari ini kita juga ditemani oleh siapa? Siapa mau tahu nih adik-adik? Jadi ada 1, 2, 3 Dengan Kak Alex. Yang apa nih Kak? Hari ini Kak Alex membantu kita Kak untuk memuji Tuhan. Supaya adik-adik di rumah memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Siap Kak Ana. Nah berarti kita semua termasuk kakak dan adik-adik semua sudah siap nih hari ini mengikuti sekolah minggu online ya Kak Ana? Siap. Tapi sebelum mulai Kak, apa tuh Kak? Kita mau mendengarkan dulu nih tata tertib sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Mari. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita sudah mendengar tata tertib ya tadi. Adik-adik, kakak percaya nih. Kakak Ana dan Kak Iren percaya adik-adik semua yang di rumah Pasti bisa Kak. betul dan tertib ya Kak. Betul. Oke, kita mau mulai nih Kak sekolah minggu online kita. Yes. Kita ajak adik-adik semua yang di rumah berdiri. Oh iya. Supaya lebih semangat lagi. Karena kita mau memuji Tuhan nih Kak. Kita mau tanya apa kabar untuk semuanya ya Kak ya. Tanya kabar siapa nih Kak? Ini ada gayanya Kak. Iya betul nih Kak, ada gayanya. Nah kalau kita tanya apa kabar untuk yang semuanya itu seperti apa Kak? I'm fine ya. Gini deh Kak. Oke, kalau untuk yang every boy nih, yang anak laki-laki nih Kak, Yang jawabnya boy apa? Gini Kak. Wah, perkasa gini ya Kak ya. Kalau untuk yang girl nih Kak, anak perempuan gimana Kak? Kalau yang girls, kita gini aja. Oke Kak. Oh, ternyata ada juga nih Kak untuk gerakan katanya papa mama dan opa oma ya? Oh, papa mama dan opa oma pasti begini, karena mereka bersuka cita. Betul Kak Ana. Wah, senang ya kita semua mau bersama-sama nih memuji Tuhan. Oke, siap-siap kita berdiri, kita menyanyikan lagu Good Morning Everybody, How Are You? Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning every boy, how are you? I'm fine. Good morning every girl, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning papa mama, how are you? I'm fine. Good morning opa oma, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Nah Kak Iren, tadi kayaknya pada semangat semua ya. Wah, semangat banget tuh Kak. Bukan cuma adik-adiknya aja, tapi papa, mama, sama siapa lagi Kak? Opa oma kayaknya juga pada gerak ya tadi Kak. Iya, Keren iya. semuanya. Keren. Semuanya bersuka cita bersama.
Sebelum kita masuk sekarang, kita mau berdoa pembukaan. Sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Oke. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati dan memimpin istirahat kami sehingga hari ini di pagi ini ataupun siang kami boleh beraktivitas dan mengikuti sekolah minggu online. Kami bersyukur Tuhan telah mengasihi dan menjaga kami, dan kami memohon Tuhan juga yang memimpin sekolah minggu online kami dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kak Iren, supaya lebih semangat, kita nyanyi satu lagu lagi aja yuk. Oke, lagu apa nih Kak? Dengar Dia Panggil Nama Saya, tapi medley ya Kak, dengan lagu Oh Giranglah. Siap deh, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa?
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, adik-adik kalian sangat semangat sekali loh. Iya Kak, tadi gerakannya pada semangat. Kan tadi pada dengar dia panggil nama saya semua pada jawab, ya kan Kak tadi. Betul Kak Ana, sebagai anak sekolah minggu, kita juga semakin hari semakin rajin berdoa dan mendengar firman Tuhan ya Kak Ana. Betul. Nah, seperti kita nih sekarang siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu apa nih Kak Ana? Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bermain games dulu, biar semuanya lebih semangat lagi. Kak Ana punya games nih, nama gamesnya lihat-lihat dan ingat-ingat. Gimana nih Kak cara mainnya? Caranya gampang. Jadi nanti Kak Ana akan memperlihatkan satu gambar sesuai judul gamesnya. Kalian lihat dan perhatikan. Ingat-ingat, ada apa aja ya yang digambar itu? Mudah kan? Kalian pasti bisa deh. Kalau gitu kita mulai ya. Gambar pertama, silahkan saksikan. Kak Ana hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, sekarang Kak Ana mau tanya nih, di gambar tadi. Pertanyaan pertamanya, warna apa ya mobil yang ada di gambar itu? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Kak Ana nggak dengar? Loh, jawabannya merah. Ada yang jawab merah? Pintar. Kalian semua pintar. Kalau gitu, pertanyaan kedua untuk gambar yang sama. Kita perhatikan lagi ya gambarnya ya. Kak Ana kasih waktu 5 detik lagi. Oke, kita saksikan bersama. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Tadi kan di depan itu ada gambar 4 binatang. Kalau gitu Kak Ana mau tanya, gambar apa, binatang apa yang ada
di sebelah sapi. Ayo, tadi perhatikan gak gambarnya? Oh, kayaknya kakak dengar ada yang jawab kelinci ya? Betul. Nah, kalian semua pintar. Kalau gitu kita ganti gambar deh. Kayaknya kalian semua udah bisa jawab untuk gambar yang pertama. Kita lihat ya. Gambar yang kedua, peraturannya masih sama. Kalian lihat dan kalian ingat gambar yang ada. Oke? Kita saksikan gambar yang kedua. Karena hitung lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke, udah siap belum nih pertanyaannya? Kali ini kayaknya anak balita nih pasti semua bisa jawab. Anak kelas kecil ya. Sekarang pertanyaannya, apa warna baju yang dikenakan oleh Tuhan Yesus? Ayo apa? Warna apa? Oh, putih. Betul, Tuhan Yesus di gambar itu menggunakan warna putih ya. Aduh, pintar-pintar deh anak sekolah minggu GKI Harapan Jaya. Sekarang pertanyaan kedua. Mungkin ini lebih ke kelas besar kali ya. Ada berapa? Udah siap ya? Ada berapa buku Alkitab di gambar itu? Ayo, karena ini mungkin anak kelas besar yang bisa jawab, boleh tulis juga ya di kolom komentar. Siapa tahu jawabannya benar. Kalau dilihat tadi jumlahnya ada 5 buku Alkitab yang ada di gambar. Gimana? Gampang kan games kita kali ini? Nah, adik-adik, kalau gitu dari games tadi kita bisa belajar apa ya? Bahwa kita harus sering dalam membaca Alkitab. Dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan di Alkitab, kita jadi semakin tahu dan semakin mengenal isi firman Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan lupa untuk rajin membaca firman Tuhan. Seperti sekarang nih, ada Kak Iren yang udah gak sabar kayaknya nih menceritakan kepada kita semua firman Tuhan. Oke, kalau gitu selamat menyaksikan dan mengingat firman Tuhan. Wah, seru banget ya gamesnya adik-adik. Terima kasih Kak Ana. Kalian juga tadi pasti seru deh. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita bersatu ya di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami memohon Tuhan memimpin kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami juga kesiapan untuk mendengar, dan kiranya Tuhan juga yang menuntun agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Kitab Keluaran pasal yang kedua sampai yang keempat. Kakak ulang ya, dari Kitab Keluaran pasal 2 sampai pasal yang keempat. Musa diutus Tuhan. Nah, tapi sebelumnya nih adik-adik, kakak mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak ya gambar yang ini nih? Nah, kakak mau kasih lihat satu gambar ya. Nih, gambar yang ini nih. Nah, adik-adik, pasti nih yang punya dede bayi nih di rumah, tahu nih film ini nih atau gambar ini nih. Dia, oke. Oh iya betul. Iya, ada yang jawab. Dia ini namanya siapa? Baby Boss ya, atau Bos bayi. Wah, pinter nih udah bisa nebak dede bayi ini nih. Nah, tunggu. Ada lagi nih dede bayi yang lain yang kakak Iren mau kasih lihat. Gambar yang kedua nih. Adik-adik lihat ya. Nih. Ayo. Kenal nggak ya siapa nih dede bayi ini? Siapa yang pernah lihat dede bayi ini? Oh, wah, di rumah nih yang dede-dede bayi nih atau yang kecil-kecil nih, dede-dede yang kecil-kecil, tahu nih. Iya, ini sih siapa? JJ ya. Kalau yang tadi namanya Baby Boss itu katanya agen rahasia. Nah, kalau yang ini siapa? JJ. Dia ada di mana? Iya, dia suka menyanyi. Yang suka nonton Cocomelon juga pasti tahu nih. Wah, pintar-pintar ya dede bayinya ya.
Nah, coba kakak mau tanya, siapa yang di rumah masih punya adik bayi? Mau boy atau girl? Wah, banyak nih kayaknya yang masih punya dede bayi ya di rumah ya. Pasti cute ya dede bayinya ya. Nah, untuk yang punya dede bayi nih di rumah, disayang ya dede bayinya ya. Iya, karena mereka masih kecil. Apa aja nih biasa yang dede bayi lakukan nih? Oh iya betul, minum susu. Iya, sama maminya atau mamanya ya dikasih susu. Terus apa lagi? Oh, bobo, disayang, disuapin ya kalau makan ya. Iya, nah ya kira-kira begitu deh ya. Kalau dede bayi tuh aktivitasnya pasti itu aja. Nah adik-adik, bagaimana nih kalau adik bayi yang satu ini nih? Coba Kak Iren mau kasih lihat nih dalam video ini ya. Nah adik-adik, jadi tadi kan kita udah kenalan tuh ada 2 dede bayi. Yang sekarang kita mau tahu lagi ini. Ini ada seorang dede bayi, adik bayi. Orang Israel, ibunya bernama Ibu Yokebed. Nah Ibu Yokebed ini waktu itu pas melahirkan dede bayi ini gak boleh ketahuan kalau dia punya dede bayi di rumahnya. Tuh lihat. Kalau ketahuan bisa ditangkap dede bayinya. Nah, akhirnya Ibu Yokebed ini punya akal. Dia menaruh dede bayi itu dalam keranjang dan meletakkannya di sungai. Nah, tiba-tiba adik, apa yang terjadi? Coba kita lihat sama-sama. Oh, ada seorang putri yang datang ke sungai dan melihat tuh. Wah, itu ada keranjang apa ya? Dia minta nih pelayannya untuk mengambil keranjang yang ternyata berisi siapa tadi? Dede bayi yang Ibu Yokebed taruh itu ya. Langsung Ibu putri itu senang dengan bayi itu. Dia mau merawat bayi itu. Tapi karena bayi ini perlu diberi susu, nah karena ada kakaknya yang tadi melihat tuh dede bayinya ditaruh, dia memberikan penawaran nih. Mau nggak ya Tuan Putri, ada nih yang bisa tolong untuk merawat dede bayi itu, memberikan susu. Dipanggil ibunya adik-adik untuk memberikan susu. Tapi karena putri ini maunya dede bayi ini nanti dirawat oleh dia, akhirnya setelah diberikan susu dan dirawat oleh Ibu Yokebed, tetap nanti dibawa lagi ke putri itu. Nah, putri ini juga mau menamai dede bayi itu siapa? Musa. Siapa adik-adik? M-U-S-A. Musa ya adik-adik ya. Yang artinya diambil dari air. Dan setelah itu Musa akhirnya dirawat dan dibesarkan di istana dan kerajaan Mesir. Adik-adik, dede bayi yang tadi kecil yang dirawat oleh putri Mesir bertumbuh makin lama makin besar. Dan ingat adik-adik, dia hidup dan dirawat di mana? Iya, di lingkungan istana Mesir ya. Betul. Dan semakin lama dia tahu loh adik-adik bahwa sebenarnya Musa ini adalah orang Israel, bukan orang Mesir seperti putri itu. Dan pada waktu Musa besar itu, adik-adik lihat bangsa Israel itu dalam keadaan yang susah, sedih. Karena mereka apa? Berada dalam penderitaan, menjadi budak bangsa Mesir, disuruh kerja, tidak boleh istirahat, kerja terus. Nah, sampai pada suatu hari Musa melihat nih bahwa orang Mesir berlaku tidak adil terhadap orang Israel. Dan karena membela orang Israel, akhirnya Musa malah dibenci oleh Firaun. Firaun tidak suka kepada Musa. Firaun maunya Musa tidak ada lagi di Mesir. Musa takut adik-adik. Apa yang harus dilakukan ya adik-adik? Wah, dia tidak lagi bisa ada di Mesir. Akhirnya, tahu adik-adik apa yang terjadi? Musa melarikan diri. Musa kabur ke sebuah tempat, akhirnya dia sampai bernama Midian. Midian ya adik-adik ya. Di sana adik-adik, dia juga tetap berbuat baik adik-adik. Nah, pada waktu itu adik-adik, waktu Musa ada di sana, di Midian, di Mesir itu terjadi sesuatu adik-adik. Rajanya berganti, bukan Firaun yang dulu lagi. Wah, bangsa Israel sepertinya punya harapan nih. Sudah senang. Ternyata mereka malah disuruh kerja lebih keras lagi. Kasihan nih adik-adik ya. Mereka tambah sedih, tambah berat pekerjaannya. Akhirnya bangsa Israel tahu mereka perlu meminta tolong kepada Tuhan Allah ya.
Mereka mau supaya mereka dibebaskan dari Mesir, tidak lagi menjadi budak. Nah, adik-adik ingat tadi Musa ada di mana? Ada di Midian ya. Karena Musa berlaku baik, Musa diberikan pekerjaan nih oleh seorang bapak yang bernama Yitro. Nah, pada suatu hari nih, waktu Musa sedang mengembalakan kambing dan dombanya bapak Yitro tadi, adik-adik lihat, Musa melihat sesuatu. Adik-adik lihat juga nggak? Wah, itu seperti nyala api. Musa melihat dan mendekati. Tiba-tiba terdengar suara adik-adik. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, "Ya Tuhan." Suara itu berkata lagi. Sepertinya Musa tahu adik-adik itu suara Tuhan. Dan suara itu berkata lagi, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tanah ini kudus. oh adik-adik, tahu ya adik-adik ya, Musa tadi disuruh melepaskan kasutnya. Iya, suara itu suara Tuhan bilang, kalau Musa mau mendekat kepada Tuhan, karena ini tempatnya kudus, tempat Tuhan ada, Tuhan mau Musa melepaskan kasut. Jadi Musa datang dalam keadaan yang bersih ya. Wah, sama seperti adik-adik nih ya, kalau datang ke sekolah minggu, walaupun Zoom ataupun YouTube, adik-adik mempersiapkan diri ya. Kakak percaya adik-adik sudah melakukannya. Duduk yang baik ya, dan juga tidak lari-larian. Nah, kita lanjut lagi nih adik-adik. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Suara itu berkata lagi, seperti ini. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah, kok Musa berkata nih adik-adik, kok aku ya Tuhan ya yang disuruh untuk memberitahu kepada Firaun? Kok Tuhan nggak tahu? Tadi kan aku lari ya dari Firaun. Wah, Musa ini kan tadi sempat mau ditangkap adik-adik sama Firaun. Adik-adik ingat ya? Nah, wah jangan aku deh Tuhan. Tapi suara itu berkata lagi. Pergilah, katakanlah kepada bangsa Israel bahwa aku akan menuntun mereka keluar dari kesengsaraan di Mesir. Wah, Musa mendengar adik-adik suara itu bilang, Musa tuh harus tetap pergi ke sana, bilang sama orang Israel bahwa Tuhan nanti yang akan menolong, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Adik-adik, apakah Musa akan langsung mau menjawab perintah Tuhan itu? Ternyata tidak loh adik-adik. Musa masih bertanya, kayaknya masih banyak yang lain deh Tuhan, yang lebih bisa dari aku. Nanti kalau orang Israel nggak percaya gimana? Tapi suara itu berkata lagi, Apa yang ada di tanganmu? oh ternyata Tuhan mau supaya Musa ini memperlihatkan tanda nih. Yang pertama, Musa diminta untuk melemparkan tongkat yang ada pada Musa itu. Dilempar. Adik-adik lihat ya, itu menjadi apa? Menjadi ular adik-adik. Nah, tapi waktu Bapak Musa itu memegang tongkat yang tadi sudah berubah menjadi ular itu kembali lagi menjadi tongkat. Wah, itu tanda yang pertama ya adik-adik. Tanda yang kedua, Musa disuruh apa? Musa disuruh memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Nah, waktu tangannya dikeluarkan, tangannya tiba-tiba berubah menjadi putih. Seperti tangan orang yang kena sakit kusta. Nah, adik-adik dengan dua tanda itu, Musa disuruh kembali ke Mesir untuk memperlihatkan kalau memang bangsa Israel tidak percaya, maka Musa diminta untuk memperlihatkan dua tanda itu. Lagi-lagi adik-adik, apakah Musa langsung jawab iya? Tidak adik-adik, akhirnya nyala api itu semakin besar. Tuh, lihat tuh adik-adik. Ternyata Tuhan mau menunjukkan nih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sudah menetapkan bahwa Tuhan mau Musa yang diutus. Tuhan menunjukkan kuasanya nih adik-adik. Tapi Tuhan bilang, jangan ragu karena tadi Musa juga sudah dengar nih, Tuhan akan memperlengkapi Musa. Nah, terus Musa bilang lagi, aku tapi tidak dapat berbicara Tuhan. Mungkin Tuhan bisa tunjuk yang lain deh yang bisa berbicara. Ternyata Tuhan berkata yang tadi, bahwa Tuhan akan memperlengkapi Musa ya, dengan memberikan pertolongan melalui kakaknya yang bernama Harun. Harun ini akan membantu Musa saat Musa akan berbicara. Nah, melihat hal itu, Musa pun menuruti dan mau mendengar perintah Tuhan.
Musa beserta keluarganya langsung kembali ke Mesir dan melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan hari ini. Jadi, apa nih adik-adik yang mau kita pelajari ya hari ini? Yang pertama nih adik-adik, seperti Tuhan menolong bangsa Israel, adik-adik Tuhan juga sayang nih kepada adik-adik dan keluarga adik-adik dan kakak juga. Nah, waktu adik-adik dalam kesusahan, dalam doa adik-adik minta tolong kepada Tuhan, adik-adik percaya ya, Tuhan pasti mendengar, Tuhan akan menolong. Kalian harus percaya itu, karena seperti bangsa Israel tadi ya, mereka berseru minta tolong dan Tuhan menolong. Dan yang kedua, Tuhan bukan hanya mengutus Musa loh adik-adik, tapi Tuhan juga mau memakai adik-adik untuk bisa menjadi utusan Tuhan, bisa menolong orang lain. Bisa menolong mama papa, menolong kakak, membereskan mainan misalnya. Atau juga membereskan tempat tidur ya, kalau kakak-kakak yang sudah besar. Nah, itu adalah salah satu sikap yang baik. Jadi, adik-adik siap ya, kalau misalkan nanti adik-adik diminta pertolongan. Nah, kakak percaya deh, kalian pasti mau dan siap untuk menjadi utusan Tuhan yang baik. Dan yang ketiga, waktu Tuhan mengutus dan mengirimkan kita untuk suatu hal, Tuhan juga memperlengkapi kita dan menolong kita nih dengan apa yang ada pada kita. Jadi adik-adik jangan takut. Adik-adik pasti ditolong oleh Tuhan seperti Musa tadi. Nah, bersama Tuhan adik-adik yakin ya, percaya Tuhan akan memampukan dan membuat kita bisa melewati segala hal. Asalkan kita percaya dan mau menuruti perintah Tuhan. Nah, begitulah adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini bisa bertumbuh dan juga bisa kita lakukan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk melengkapi firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita. Kita panggil ya. Yesaya 6 ayat 8. Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Wah, terima kasih Quincy, kamu hebat. Tuhan Yesus memberkati ya, dan semoga teman-teman yang lain juga semangat nih, mau melayani juga ya. Dan kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita bersama-sama untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami hari ini bahwa Tuhan Maha mendengar, Tuhan akan menolong kami, dan juga Tuhan mempermampukan kami dan melengkapi kami ketika kami mengerjakan segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan juga yang menolong teman-teman semua, adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kali ini persembahan kita didasari dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan, kita menaikkan pujian ya Kak Iren. Ya, kita mau menyanyi Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Atas
datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kak Ana, hari ini kita bersuka cita juga loh, karena ada teman kita, adik kita nih, yang seperti Musa firman Tuhan tadi, mau dipakai oleh Tuhan. Oh, hebat ya Kak. Iya Kak, jadi doa persembahan kita kali ini akan dipimpin oleh salah satu anak sekolah minggu. Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama kita panggilkan teman kita. Teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih karena Kau telah memberkatikan kami dari pagi sampai sekarang. Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul sini bukan karena kehebatan kami, tapi karena kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami berkumpul sini untuk memberi persembahan kepada Kamu. Dan berkatilah orang-orang yang memberikan persembahan ini kepadamu. Tuhan Yesus, semoga persembahan ini harum bagimu. Terima Tuhan Yesus. Amin. Kak Iren, kita kali ini tambah bersuka cita. Oh, kenapa tuh Kak Ana? Karena ada teman kita yang berulang tahun. Yeay! Semoga yang berulang tahun kita ucapkan Tuhan memberkati dan sehat-sehat selalu ya Kak. Mau tahu nggak Kak Iren siapa yang berulang tahun? Mau? Yuk kita saksikan. Ayo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Adik-adik dan Kak Ana, kita sudah mau mengakhiri sekolah minggu online kita. Dan untuk mengakhirinya, kita semua mau berdiri nih. Kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita menyanyikan lagu apa Kak Ana? Big or small? Short and Tall. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Adik-adik, kita mau menutup sekolah minggu online kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Yuk lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh bersukacita bersama. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan pada hari ini. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya mereka sehat-sehat selalu, semakin tambah pintar, semakin menyayangi Tuhan dan orang tua. Tuhan, kami tak lupa berdoa juga untuk teman-teman kami atau guru sekolah minggu yang mungkin ada yang sakit. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa baik kami yang ada kenaikan sekolah. Tuhan kiranya mau terus mimpin kami dan berikan kami Tuhan kerendah hatian, dan kami juga boleh terus semangat belajar di kedepan hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Kak Iren, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Oke Kak Ana, kalau gitu kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.